Oke, baik. Selamat bertemu kembali. Saat ini kita akan praktek bagaimana cara integrasi piker dengan medicine. Nah, pertama yang perlu kita siapkan itu ID konfigurasi piker yang nanti diberikan oleh BPJS masing-masing wilayah. Terus yang kedua nanti FKTP terkait dengan persiapan link buat antrian online. Nah, untuk tata caranya, jadi yang perlu kita lakukan nanti sebagai administrasi atau sebagai proses pelayanan dokter, yang pertama itu kita akan buka anjungan BPJS dan panggilan antrian, gitu ya. Jadi yang kalau kita sudah biasa menggunakan, yang membedakan tuh saat ini tuh hanya di pada bagian anjungan BPJS, gitu. Nah, yang pertama kita masukkan di sini peserta BPJS. Nah, kalau data peserta BPJS itu belum ada di sistem, gitu ya. Ini poli ini ditampilkan dengan data layanan umum sesuai dengan BPJS gitu ya. Kita coba daftar ya. Kalau data ini belum ada di sistem, dia akan melakukan penolakan gitu. Silakan daftar pasien terlebih dahulu. Nah, terus bagaimana cara mendaftarkannya? Cara mendaftarkan ya berarti kita masuk ke panggilan antrian, klik pasien baru, kita langsung masuk di nomor asuransi. Nah, kita masuk sini langsung gitu ya. Nanti dia ini ada nomor, ini kan pakai dummy ya. Tanggal lahir dan segala macam, ini tinggal kita lengkapi NIK-nya, terus kita klik simpan. Nah, seperti itu. Saat disimpan sudah selesai, baru kembali lagi ke anjungan BPJS. Nah, kita masuk lagi ke sini, tadi ya. Kita klik nomor antriannya lagi, masukin polinya. Kita masukin dokternya, terus kita klik daftar antrian. Nah, otomatis pasien akan terintegrasi nih untuk antrian online ya, antara antrian online BPJS dan antrian online di medicine. Nah, selanjutnya nah di sini sudah masuk ya, tinggal kita melayani seperti biasa. Kita pilih tadi dokter yang ada di kita gitu ya. Terus kita masuk ke pelayanan. Nah, tapi yang membedakan di sini kita pilih penjamin, di sini ada BPJS. Kita klik di sini, jangan lupa ya, integrasi piker. Kalau data ini tidak kita klik integrasi piker, maka sistem akan menolak nantinya gitu. Bukan menolak, sistem tidak akan terbridging ke piker. Jadi kita harus input 2 kali lagi. Nah, ini kan kita hanya ingin input sekali di sistem medicine. Terus kita pilih dokternya tadi, tenaga medis yang ada di BPJS, kita arahkan proses perawat. Nah, sudah. Sampai sini kita lakukan proses seperti biasa, misalkan masuk lagi kepada bagian perawat. Nah, ini ya, kita layani di sini pelayanan. Di sini kita layani gitu ya. Nah, ini kita input seperti kita biasanya gitu ya. Misalnya kan ini kita skip ya. Biasanya yang dari BPJS itu di sini masuk nanti keluhan utamanya pusing dan mual. Riwayat penyakit keluarga, akan skip terapi obat BPJS, ini kasih obat apa, Bodrex misalkan. Terus nanti tinggi badan berapa, berat badannya berapa, 80 ya. Ini berapa saturasinya, 40. Nah, di sini kalau nilainya ada yang tidak di bawah nilai standarisasi di BPJS, dia akan menolak gitu. Nah, terus ini kita klik simpan seperti biasa. Nah, ini kode tidak sesuai dengan referensi sistem. Nah, ini kode diagnosa ya, karena tadi ada di bawah diagnosa. Tapi kita biarkan aja karena perawat kan hanya menginputkan pada bagian anamnesa. Terus lanjut kita arahkan kembali pada bagian proses poli. Berarti nanti pasien akan pindah pada proses layanan poli dokter. Nah, masuk ke layanan poli dokter. Nah, di sini ya. Nah, terus apa yang dilakukan di poli dokter? Berarti kan poli dokter kita cek terkait dengan anamnesanya. Gitu ya. Nah, ini sebelumnya nanti di perawat ya, di perawat itu kita cek dulu, klik hub di sini. Nanti dia ada nih kode, ini ada udah diagnosa ya. Berarti nanti dokter harus mengisikan diagnosa pasiennya. Ini diagnosa, jadi kita hanya perlu input sekali saja, sudah sama dengan BPJS. Saya terangannya tanpa TLCC, klik simpan, gitu. Di situ nah terus berarti kan sampai situ sudah selesai tuh anamnesa diagnosa. Terus bagaimana kalau ada tindakan klaim dan lain-lain? Nah, tindakan klaim kita masukkan di sini. Nah, pasti kalau di akun Bapak Ibu semua yang sudah integrasi dengan live production piker, di sini nanti akan muncul list transaksi dari pikernya. Gitu. Karena di sini belum ada ya, karena di data development ya.
Ini kalau sudah ada, kita isikan seperti biasa, misalnya klaim apa, klaim ANC, terus klaim dan lain-lain. Nah, ini resep di sini kita ada dua ya, ada antar obat satuan sama obat satuan BPJS. Kita masukkan di sini obat. Kita klik simpan. Nah, nanti dia muncul list di sini, klik obat BPJS. Sudah ya. Nah, terus yang membedakan apa di sini gitu ya? Yang membedakan dari sisi status pulangnya. Nah, kalau kita mau submit ke Piker, kita harus melakukan submission di sini, berobat, misalnya status berobat jalan ya. Kalau kita mau rujuk, kita pilih rujuk vertikal, nanti kita pilih spesialisnya apa, gitu. Nanti akan muncul di rumah sakitnya yang tersedia pada prasarana yang sudah production. Seperti biasa, nanti langsung keluar hasil printoutnya. Nah, tapi sementara itu kita masuk pada bagian ini terlebih dahulu ya. Jadi kita fokus pada memasukkan pelayanan ke dalam Piker. Nah, kita cek status pulangnya, kesadarannya seperti apa gitu ya. Kalau ini yang pasien umum ya. Terus kita klik submit di sini. Nah, nanti di sini ada muncul nih sistole rentan 40 sampai 250. Nah, berarti nanti kita sesuaikan nih di sini pada bagian perawat ya. Simpan ya. Input rentang diastole adalah 30 sampai 180. Diastolik. Nah, sudah, data sudah berhasil diupdate, terus kita klik submit di sini. Sehingga data akan terupdate ke dalam Piker. Nanti kita cek Piker kita, pasti data itu sudah masuk dan sudah terlayani statusnya. Jangan lupa di submit di sini ya. Saya ulangi lagi, jangan lupa kita submit pada bagian atas untuk istilahnya kalau di Piker itu memulangkan pasiennya ya. Sesuai dengan kondisinya yang saat ini ada. Gitu. Ini juga nih sudah masuk di kunjungannya sakit atau sehat. Nah, terus selanjutnya ya kita lakukan seperti biasa. Apabila kita perlu buat laboratorium, majuin ya, nanti terus perlu kita surat keterangan dokter atau keterangan sehat. Ini sudah bisa kita lakukan semuanya ke dalam sistem gitu ya. Ataupun riwayat apabila kita perlu cek riwayatnya sudah ada semua di dalam sistem. Ini informasi dan lain-lain. Nah, terus ngeceknya di mana? Ngecek kunjungannya itu kita masuk pada proses Piker, cek kunjungan. Pasti pasien ini sudah masuk ya. Nah, pasien ini sudah ada, ini sudah kelihatan. Ini nanti list tindakan dan akan muncul di sini ya. Nah, ini nanti nama kunjungannya, tenaga medis siapa gitu ya. Pusing dan mual gitu ya. Ini nanti diagnosanya, kesadaran, sistole, diastole ini sama catatannya akan langsung tampil dalam sistem. Nanti kita bisa cek lagi atau cross check lagi pada layanan Piker kita. Oke, mungkin seperti itu saja untuk proses bridging antara medicine dan Piker. Jadi akan menjadi lebih mudah, hanya satu kali input di sistem medicine, data-data Piker akan masuk ke dalam Piker BPJS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.